Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing 1, Prof. Joshua Sabandar, MA, PhD. Yang terhormat dosen pembimbing 2, Ibu Agni Muftianti, MPD. Izin memperkenalkan diri, saya Revalina Nurul Ajizah dengan NIM 22060074 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Fajar Digital melalui pendekatan kontekstual teaching and learning untuk meningkatkan keterampilan menulis prosa siswa kelas 4 sekolah dasar. Pertama-tama, saya akan memaparkan terkait dengan latar belakang masalah. Keterampilan berbahasa sendiri itu memiliki 4 aspek utama, diantaranya menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Di antara keempat aspek utama tersebut, keterampilan menulis memiliki peran penting untuk ditekankan pada siswa sekolah dasar. Keterampilan menulis dibedakan menjadi 2, diantaranya menulis permulaan untuk kelas rendah dan menulis lanjutan untuk kelas tinggi. Salah satu bentuk menulis lanjutan untuk kelas tinggi yaitu menulis prosa atau karangan. Pada penelitian ini, keterampilan menulis difokuskan pada keterampilan menulis lanjutan yaitu menulis prosa atau karangan. Idealnya, keterampilan menulis prosa itu sendiri sebagai fondasi utama untuk pengembangan berpikir, literasi, dan juga sarana siswa untuk mengembangkan gagasan, ide, perasaan, maupun pengalamannya ke dalam bentuk tulisan secara runtut dan tepat. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap salah satu guru di SDN 029 Cilengkrang, Kota Bandung, bahwasannya siswa kelas 4 masih terkendala dalam menulis prosa. Di antaranya, siswa kesulitan dalam menemukan ide untuk menulis karangan, kesulitan untuk memadukan antar kalimat, keterbatasan penggunaan ejaan dan tanda baca, serta kurangnya media pembelajaran yang inovatif. Berdasarkan data tersebut, solusi yang dianggap tepat untuk meningkatkan keterampilan menulis prosa adalah pengembangan media fazal digital melalui pendekatan kontekstual teaching and learning. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan CTL dan media pembelajaran fazal efektif dalam meningkatkan keterampilan menulis prosa di sekolah dasar. Pada penelitian Kustior ini pada tahun 2025 menyatakan bahwa pendekatan CTL dalam menulis prosa mampu menekankan keterlibatan siswa dalam menghubungkan materi dengan kehidupan nyata siswa, sehingga siswa nantinya dibimbing untuk menggali pengalaman pribadi atau fenomena di sekitar siswanya sebagai bahan untuk siswa dalam menulis prosa. Di samping itu, menurut Amalia dan Napi Tupulu pada tahun 2022, bahwasannya media pembelajaran gambar dalam menulis prosa mampu membantu siswa dalam menyusun alur cerita secara runtut dan menemukan ide awal. Tujuan penelitian dalam penelitian ini diantaranya ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui proses pengembangan media pembelajaran fazal digital melalui pendekatan CTL. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran fazal digital melalui pendekatan CTL. Yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas pengembangan media pembelajaran fazal digital melalui pendekatan CTL. Dan yang keempat, untuk mengetahui kendala-kendala pengembangan media pembelajaran fazal digital melalui pendekatan CTL. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode R&D atau Research and Development dengan menggunakan model Book and Gall. Meskipun model Book and Gall ini memiliki 10 tahapan, namun dalam penelitian ini saya mengadaptasi model tersebut menjadi 8 tahapan. Di antaranya, yang pertama, studi pendahuluan dan pengumpulan informasi awal. Yang kedua, penyusunan draft. Yang ketiga, perancangan produk yakni validasi ahli. Yang keempat, uji coba terbatas. Yang kelima, perbaikan produk awal. Yang keenam, uji coba luas. Yang ketujuh, perbaikan produk akhir. Dan yang kedelapan, produk akhir. Untuk subjek dan lokasi penelitian, di SDN 029 Cilengkrang, Kota Bandung dengan melibatkan siswa kelas 4D sebanyak 27 siswa dengan uji coba terbatas 7 siswa, lalu uji coba luas 20 siswa. Sedangkan untuk instrumen penelitian yang digunakan diantaranya terdapat tes tertulis, wawancara, observasi, validasi ahli berupa validasi ahli materi dan media, lalu angket respon dan catatan lapangan. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait dengan hasil penelitian yang dimana mencakup proses pengembangan, kelayakan, efektivitas, dan kendala-kendala yang ditemukan di lapangan. Yang pertama, saya akan membahas terkait dengan proses pengembangan media pembelajaran fazal digital melalui pendekatan CTL. Pengembangan yang dilakukan oleh saya yaitu berupa merancang media pembelajaran fazal digital berbantuan aplikasi Canva dan aplikasi Articulate Storyline 3. Nah,
Komponen di media pembelajaran puzzle digital pada penelitian saya didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dimana terdiri dari cover, ringkasan materi, puzzle, dan penutup. Namun, pada penelitian saya melakukan inovasi pada media pembelajaran puzzle digital dengan berbasis misi atau tantangan, lalu diintegrasikan dengan pendekatan CTL dan indikator keterampilan menulis prosa. Untuk komponen-komponen yang terdapat dalam media pembelajaran puzzle digital, diantaranya ada cover, panduan penggunaan, capaian pembelajaran, peta misi yang berjumlah 5 misi, lalu ada halaman penutup. Nah, untuk misi-misi yang terdapat dalam media pembelajaran puzzle digital ada 5. Yang pertama, misi tema rahasia berupa puzzle sebagai stimulus siswa dalam menulis karangan, yang dimana saya menyediakan 3 tema untuk menulis prosa di setiap pertemuannya. Untuk pertemuan pertama, tema liburan, pertemuan kedua, tema perlombaan, dan pertemuan ketiga yaitu hari raya. Lalu untuk misi yang kedua yaitu misi detektif narasi, yang dimana misi ini berupa pemodelan atau contoh teks dari narasi. Nah, teks tersebut nantinya dilengkapi dengan berbagai bedah unsur-unsur teks, lalu bagaimana penggunaan ejaan dan tanda baca, serta bagaimana konjungsi antar kalimat yang harus digunakan siswa dalam menulis prosa agar alur cerita menjadi runtut. Nah, yang ketiga, misi puzzle konjungsi, yang dimana berupa latihan siswa untuk menyusun kata hubung dalam kalimat yang rumpang, sehingga nantinya siswa akan dilatih untuk menulis alur cerita menggunakan kata penghubung untuk ceritanya menjadi runtut atau tersusun secara sistematis. Lalu yang keempat yaitu misi teknisi bahasa, yang dimana misi teknisi bahasa ini berupa latihan menulis dengan kaidah penulisan dan simbol baca yang tepat. Nantinya siswa akan diajarkan bagaimana penggunaan ejaan dan tanda baca dalam menulis prosa yang tepat. Setelah itu ada misi yang kelima, misi narasi berseri. Di sini misi narasi berseri ini merupakan aktivitas menulis prosa atau produk yang dihasilkan dari 4 misi tersebut, yaitu prosa itu sendiri, yang dimana dalam misi 5 narasi berseri dilengkapi dengan gambar berseri untuk melatih alur cerita yang runtut dan logis. Pada tahap awal merancang desain media pembelajaran menggunakan aplikasi Canva dengan berbagai elemen yang menarik. Selanjutnya, hasil rancangan dari aplikasi Canva dimasukkan pada aplikasi Articulate Storyline 3 untuk menambahkan fitur interaktif berupa navigasi seperti drag and drop untuk puzzle, teks untuk mengetik jawaban siswa secara langsung, dan berbagai tombol interaktif lainnya. Selanjutnya, hasil penelitian terkait dengan kelayakan pengembangan media pembelajaran puzzle digital melalui pendekatan CTL. Sebelum diuji cobakan ke lapangan, media pembelajaran puzzle digital diuji cobakan terlebih dahulu kepada validator ahli media dan ahli materi. Untuk penilaian ahli media, diantaranya terdapat beberapa aspek. Yang pertama, dari materi, yang kedua ilustrasi, yang ketiga kualitas dan tampilan media, dan yang keempat daya tarik. Hasil penilaian ahli media memperoleh skor persentase 100%, yang dimana persentase 100% pada kategori sangat layak, sehingga membuktikan bahwa media pembelajaran puzzle digital melalui pendekatan CTL dapat dan sangat layak untuk diimplementasikan pada kegiatan menulis prosa di kelas 4 SD. Sedangkan untuk penilaian ahli materi diantaranya meliputi beberapa aspek. Yang pertama, kesesuaian isi materi dengan konsep. Yang kedua, kesesuaian isi materi dengan tujuan. Yang ketiga, bahasa. Dan yang keempat, tampilan media pembelajaran. Untuk hasil penilaian dari ahli materi diperoleh persentase skor yaitu 98%, termasuk pada kategori sangat layak. Di samping itu, ahli materi menyarankan agar tampilan media pembelajaran puzzle digital ditambahkan dengan musik untuk media tersebut agar menjadi lebih menarik dan siswa tidak cepat bosan. Sehingga setelah dilakukan validasi terhadap ahli materi dan ahli media, saya melakukan revisi dengan menambahkan musik
pada media pembelajaran Fazel digital. Selanjutnya, hasil penelitian dari efektivitas media pembelajaran Fazel digital melalui pendekatan CTL. Setelah media pembelajaran dinyatakan layak untuk digunakan dalam pembelajaran, maka selanjutnya dilakukan uji coba terbatas dan uji coba luas untuk mengukur bagaimana efektivitas media pembelajaran Fazel digital melalui pendekatan CTL dalam meningkatkan keterampilan menulis prosa kelas 4D di SDN 029 Cilekrang, Kota Bandung. Untuk tahap uji coba terbatas dilakukan kepada 7 orang siswa dan untuk uji coba luas dilakukan kepada 20 orang siswa. Jadi untuk total keseluruhan di kelas 4D itu sebanyak 27 siswa. Saya melakukan uji coba terbatas dan uji coba luas dengan mengukur perolehan nilai pretest dan nilai posttest pada kedua uji coba tersebut. Nah, berikut merupakan perbandingan rata dari uji coba terbatas, yang dimana berdasarkan diagram tersebut diketahui bahwa adanya peningkatan keterampilan menulis prosa siswa kelas 4D antara sebelum dan sesudah perlakuan menggunakan media pembelajaran dengan rata yang diperoleh dari pretest yaitu 33,14, sedangkan untuk posttest 81,86. Adapun perbandingan rata dari uji coba luas sama halnya dengan uji coba terbatas yang dimana kedua uji coba tersebut mengalami peningkatan keterampilan menulis prosa siswa kelas 4D antara sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran. Untuk rata dari nilai pretest diperoleh 40,65, sedangkan untuk nilai posttest diperoleh rata 84. Selanjutnya, data pretest dan posttest yang telah diolah bersumber dari 7 siswa pada uji coba terbatas dan 20 siswa pada uji coba luas, dilakukan uji normalitas pada SPSS dengan menggunakan Shapiro-Wilk. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Data yang diperoleh dari uji coba terbatas untuk normalitas pretest diperoleh nilai SIG sebesar 0,048 yaitu berdistribusi tidak normal. Selanjutnya untuk normalitas posttest diperoleh 0,0340 berdistribusi normal. Sedangkan untuk uji coba luas, normalitas dari pretest diperoleh 0,029 berdistribusi tidak normal. Lalu normalitas posttest diperoleh 0,007 berdistribusi tidak normal. Dikarenakan kedua data berpasangan tersebut tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis dipergunakan uji Wilcoxon dalam mengetahui perbedaan yang signifikan antara dua sampel berpasangan, yaitu sebelum dan sesudah perlakuan. Untuk hasil analisis statistiknya terangkum dalam tabel berikut. Untuk uji coba terbatas diperoleh asymptotel yaitu kurang 0,018, sedangkan uji coba luas diperoleh kurang dari 0,001. Sehingga dapat disimpulkan bahwa baik pada uji coba terbatas maupun uji coba luas terdapat pengaruh yang bermakna terhadap penggunaan media pembelajaran Fazel digital melalui pendekatan CTL dalam upaya meningkatkan keterampilan menulis prosa siswa kelas 4D. Selanjutnya, untuk mengetahui adanya peningkatan atau efektivitas pada kedua uji coba, saya melakukan uji N-gen dengan hasil pada tabel berikut. Untuk hasil N-gen pada uji coba terbatas diperoleh N-gen score yaitu 0,72 dengan kriteria sedang, lalu N-gen persen diperoleh 72% dengan efektivitas cukup efektif. Sementara itu, untuk hasil N-gen pada uji coba luas diperoleh N-gen score 0,73 dengan kriteria sedang, lalu N-gen persen 73% dengan efektivitas cukup efektif. Sehingga merujuk pada data yang telah didapat bahwa adanya peningkatan antara sebelum dan sesudah perlakuan menggunakan media pembelajaran Fazel digital melalui pendekatan CTL dalam upaya meningkatkan keterampilan menulis prosa siswa kelas 4D. Hasil tersebut termasuk dalam kriteria cukup efektif pada kedua uji coba tersebut. Selanjutnya, hasil angket respon siswa pada kedua uji coba. Untuk uji coba terbatas diperoleh persentase 85% dengan interpretasi sangat baik. Pada uji coba terbatas, siswa memberikan respon yang sangat baik terhadap penggunaan media pembelajaran Fazel digital melalui pendekatan CTL. Namun, terdapat beberapa kendala. Yang pertama, siswa merasa kebingungan dalam menggunakan
tombol media pembelajaran. Yang kedua, siswa merasa kesulitan karena dalam misi narasi berseri itu terdapat halaman-halaman yang membuat siswa bingung dalam menulis prosa. Setelah uji coba terbatas, saya melakukan revisi atau perbaikan terhadap media pembelajaran puzzle, diantaranya dengan menambahkan halaman petunjuk penggunaan tombol agar tidak membuat bingung siswa. Lalu saya menyederhanakan misi narasi berseri, yaitu dengan hanya satu halaman saja, tidak beberapa halaman, sehingga fokus siswa dan konsentrasi siswa dalam menulis prosa terjaga. Sehingga siswa juga nantinya akan lebih fokus dalam menyusun alur cerita yang runtut berdasarkan gambar berseri. Di samping itu, hasil angket respon guru diperoleh nilai persentase sebesar 100% dengan interpretasi sangat baik. Guru memberikan respon sangat baik terhadap penggunaan media pembelajaran puzzle digital melalui pendekatan CTL. Selanjutnya, hasil penelitian dari kendala pengembangan media pembelajaran puzzle digital melalui pendekatan CTL. Dalam pengembangan media pembelajaran puzzle digital melalui pendekatan CTL mengalami kendala ketika implementasi media pembelajaran. Kendala utama diantaranya adalah keterbatasan waktu dalam penggunaan media pembelajaran, sehingga saat itu saya melakukan perbaikan setelah uji coba terbatas dengan menyederhanakan komponen media pembelajaran puzzle digital pada misi narasi berseri. Selain itu, kendala lainnya adalah kendala teknis berupa navigasi pada uji coba luas, sehingga terdapat beberapa navigasi atau fitur yang membutuhkan waktu untuk digunakan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pengembangan produk telah melalui serangkaian proses merancang yang didahului oleh pengumpulan informasi dan analisis permasalahan sesuai dengan tahapan metode R&D dari model Brook Engel. Yang kedua, kelayakan produk telah melalui penilaian oleh validator ahli media dan ahli materi dengan kriteria sangat layak. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran puzzle digital melalui pendekatan CTL cukup efektif dalam meningkatkan keterampilan menulis prosa siswa kelas 4 SD. Dan yang keempat, kendala yang ditemukan dalam pengembangan media pembelajaran diantaranya keterbatasan waktu dalam penggunaan media pembelajaran, sehingga saya melakukan perbaikan dengan menyederhanakan media pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu kendala dalam teknis berupa navigasi media pembelajaran puzzle digital. Demikian video presentasi terkait dengan hasil penelitian dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Puzzle Digital melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning untuk meningkatkan keterampilan menulis prosa kelas 4 SD. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.